Powerbank. Siapa yang nggak tahu tentang benda yang satu ini? Benda yang hampir menjadi aksesoris wajib para pengguna smartphone di Indonesia, mungkin bahkan di seluruh dunia. Benda yang sudah kebanyakan dimiliki oleh masyarakat Indonesia ya tentunya untuk kebutuhan pengisian smartphone dikala sumber listrik sedang tidak ada di samping kita, seperti mati lampu atau nggak ada colokan yang lain yang bisa menghasilkan listrik. Banyak dari kalian mungkin sudah pada punya ya powerbank ini, tapi mungkin dari sebagian kalian belum tahu gimana caranya merawat powerbank yang bisa memperpanjang umur powerbank. Sebaiknya kalian mengetahui tentang hal ini, sebab sama halnya dengan alat elektronik lainnya, powerbank juga rentan cepat rusak apabila tidak dirawat dengan benar. Apalagi powerbank merupakan perangkat yang penting untuk menopang daya smartphone. Tanpa powerbank, pengguna smartphone jadi harus mencari sumber daya bila ponsel miliknya lopet di tengah aktivitas. Nah, itu penting banget bro. Oleh karena itu, perawatan powerbank tak boleh salah-salah dan sebaiknya memahami cara merawat powerbank supaya awet dan panjang umurnya ya. Jadi di video kali ini seperti biasa saya Mas Ikun akan membawakan tips ke kalian semua. Dan di video kali ini saya akan membawakan tips cara merawat powerbank biar panjang umurnya. Oke? Tapi sebelum itu, seperti biasa ya, jangan lupa subscribe channel ini agar saya lebih semangat lagi membuat konten yang tak berfaedah ini. Oke, kita langsung aja ke scan-nya. Oke, di tips pertama yang bakal saya bacakan yaitu jangan terlalu sering diisi ulang ya. Tips merawat powerbank agar tidak cepat rusak yang pertama adalah dengan tidak terlalu sering mengisi ulang. Hal ini karena powerbank memiliki siklus isi ulang tertentu. Perlu dicatat, powerbank tidak boleh sering diisi ulang. Pasalnya, powerbank mengusung jenis baterai yang juga bisa diisi ulang, yaitu Li-ion atau lithium ion dan LiPo atau lithium polimer. Powerbank dengan baterai Li-ion punya siklus di mana bisa diisi sekitar 500 kali isi ulang, sedangkan powerbank dengan baterai LiPo bisa diisi ulang 1000 kali. Jika siklusnya sudah mau habis, kapasitas daya pengisian akan cepat habis. Akibatnya, pengisian ulang ke smartphone akan terasa semakin lama. Oke, jadi paham ya, untuk tips yang pertama ini jangan sering diisi ulang. Gunakan powerbank sebijak mungkin agar kalian nggak terlalu sering mengisi ulang, karena umur baterai yang ada di dalam powerbank memiliki siklus isi ulang, yang artinya jika siklusnya habis berakibat powerbank akan cepat habis dan pengisiannya agak lama. Oke, itu tips yang pertama. Dan sekarang di tips yang kedua yaitu ada isi ulang saat mulai low atau isi ulang saat mulai hampir habis. Tips merawat powerbank agar tidak cepat rusak yang kedua sejalan dengan tips yang pertama, yaitu hanya mengisi ulang powerbank saat mulai low. Jika powerbank kamu memiliki indikator berjumlah 4 LED dan powerbank menunjukkan sisa 1 LED, segera isi ulang. Jadi jangan isi ulang saat powerbank saat menunjukkan 2 LED. Selain itu, kamu juga harus menghindari kebiasaan membiarkan powerbank kamu sampai kehabisan daya total. Selain akan membuat kamu kesulitan saat sedang membutuhkannya, hal itu juga akan membuat proses isi ulang lebih lama dan membuat baterai powerbank kamu cepat rusak. Jadi diusahain ya, sebelum baterainya benar-benar habis, minimal ya 15% lah kamu langsung isi ulang ya, agar proses pengisiannya nggak lama dan nggak cepat menguras juga masa pakai baterai. Oke? Dan di tips yang ketiga adalah jangan isi ulang baterai terlalu berlebihan. Tanda kutip. Tips merawat powerbank yang selanjutnya adalah jangan mengisi daya berlebihan. Seringkali pengguna lupa dengan pengisian daya powerbank yang kelewat waktu. Akhirnya powerbank mengisi daya dengan berlebihan atau overcharging. Pengisian daya yang berlebihan atau overcharging tentunya akan bisa membuat baterai powerbank cepat rusak. Selalu perhatikan LED indikator yang ditampilkan. Jika kamu suka charger powerbank saat tinggal tidur, sebaiknya beli adapter listrik yang dilengkapi timer untuk menghindari overcharge. Nah, sebetulnya tuh powerbank sekarang tuh fitur-fitur overcharge protection itu udah ada ya. Jadi sebelum kalian beli powerbank sih, minimalnya kalian harus nyari powerbank yang benar-benar ada fitur auto cut-nya. Jadi fitur auto cut atau overcharge protection adalah fitur di mana saat powerbank terisi penuh, nanti otomatis
aliran listrik yang masuk ke dalam powerbank itu akan terputus. Jadi kalian nggak usah menggunakan alat yang namanya adapter timer ya. Jadi nggak usah repot-repot. Oke, balik ke tips yang ke tadi ya, yang ketiga, kalau powerbank yang kita beli belum bisa menggunakan fitur overcharge protection, ya kalian bisa pakai aja tips yang barusan saya bacakan, yaitu jangan terlalu lama ya mengisi powerbanknya, dan beli adapter listrik yang ada timernya. Jadi kalau otomatis powerbank kalian udah penuh, nanti akan ada notif dari si adapter timer itu. Oke, ingat ya yang ketiga ya, jangan isi powerbank berlebihan. Yaps. Dan yang keempat adalah hindari tempat panas dan dingin. Sama seperti manusia, kalau kita sendiri berada di tempat yang lebih panas, ya panas. Kalau di tempat yang dingin, ya dingin. Saat mengisi smartphone dengan powerbank, hindarilah tempat tertutup atau panas. Jangan menyimpan powerbank yang tengah diisi di dalam tas. Itu otomatis juga akan membuatnya panas. Pasalnya, permukaan powerbank akan mengeluarkan panas saat digunakan. Jadi saat disimpan di tempat panas atau tertutup, ia tidak akan memiliki sirkulasi udara. Jadi pas saat powerbank kita dicas ya, memang sih direkomendasikan itu dicas di tempat yang terbuka, tapi harus perhatikan juga suhu udara di sekitar. Jangan sampai membiarkan powerbank kita terlalu panas atau terlalu dingin, karena akan mempengaruhi umur dari masa pakai powerbanknya, entah itu dari hardwarenya, komponen lainnya. Yang pasti sesuatu bila berlebihan itu nggak baik. Oke, yang kelima atau tips yang terakhir adalah hindari benturan. Sebenarnya tips yang kelima tuh nggak penting ya, karena mungkin kalian udah tahu sih, sesuatu yang harus dijaga itu mungkin minimalnya jangan sampai terbentur atau tergores sedikit pun. Sama halnya dengan powerbank. Yang namanya benda elektronik sekuat apapun, kalau jatuh, kebanting atau vakum pasti akan mengalami bekas luka lecet, seperti pada bodi powerbank yang bisa mengakibatkan kinerja powerbank tidak lebih optimal, mungkin karena bagian dalamnya pecah atau lepas. Maka dari itu, hindarilah powerbank agar tidak terjadi benturan saat menggunakannya. Oke, di sini panas banget bro. Jadi mungkin itu aja tips dari saya, tips merawat powerbank agar tidak cepat rusak secara simple dan aman. Yang pertama, jangan terlalu sering diisi ulang. Dan yang kedua, isi ulang saat mulai low. Yang ketiga, jangan isi berlebihan. Keempat, hindari tempat tertutup dan panas. Dan yang kelima, hindari benturan. Oke, segitu saja tips simple dari saya sendiri. Semoga membantu Anda, dan maaf apabila tips yang saya bacakan kurang berkenan atau kurang jelas. Oke, sampai situ dulu ya. Selamat beraktivitas, tetap sehat, dan tetap jaga kesehatan. Salam.